sembah. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai dan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Sore menjelang malam hari ini kami boleh ada di hadirat Tuhan. Terima kasih untuk lawatan Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Biar lewat kebenaran firman-Mu, Engkau membentuk kami semakin hari menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Kami terima kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Puji Tuhan, selamat malam, selamat kita bertemu dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini semua karena kebaikan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Nah, kalau sore hari ini kita boleh ada semua sekali lagi karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya kalau kita melanjutkan pembahasan kita sudah sampai di doa yang lalu. Bapak Gembala sudah membahas tentang doa Bapa kami dan diakhiri bagaimana kita mengerti bahwa sesungguhnya doa Bapa kami bukan sekedar ritual atau hafalan bagi kita, tetapi menjadi sebuah doa yang memiliki makna yang luar biasa. Bagaimana Tuhan mengajarkan sebuah doa yang simple, yang tidak bertele-tele. Dan sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Ya, di situ berbicara tentang hal berpuasa. Saya akan membaca ayat yang ke-16, Bapak Ibu membaca ayat yang ke-17, dan ayat yang ke-18 kita akan baca bersama-sama. Mari saya baca ayat yang ke-16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 17. Mari 2, 3. Mari ayat yang ke-18. 2, 3. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya berpuasa ini seringkali menjadi pertanyaan bagi banyak orang Kristen. Ada yang bertanya begini, bagaimana ya cara orang Kristen berpuasa gitu ya? Apakah harus sahur gitu ya? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, puasa yang kita lakukan biasanya itu kita tidak pakai sahur. Saya nggak tahu ya, ada yang puasa pakai sahur ya? Oh ada ya? Ya. Kalau kita biasanya melakukan puasa dari pagi sampai mungkin bisa malam atau sore. Atau kalau ada jemaat yang bertanya kepada kami, Om saya puasa tapi enggak kuat loh Om. Ya kita ngomong begini, gini Bu, di kita puasa tidak ditentukan buka jam berapa. Betul ya, enggak ada beduk, oh puasa beduk jam 12 nanti buka. Atau oh puasa saya sore berarti tunggu maghrib gitu ya, nggak ada di kita. Ya saya ngomong kepada jemaat sekuatnya kita ya. Kalau bisa usahakanlah sehari penuh. Kalau memang benar-benar tidak kuat ya daripada nanti masuk rumah sakit gara-gara ditanya oleh dokternya kenapa Pak gitu. Oh puasa gitu ya. Nah ya saya ngomong kepada jemaat itu Bapak Ibu bisa buka. Tetapi yang menjadi makna dari puasa yang kita kerjakan bukan jam berapa kita mengakhiri puasa kita atau bagaimana sikap penampakan kita pada saat kita berpuasa. Karena kita akan melihat di sini ya puasa yang benar itu sesungguhnya ya puasa ini adalah sebuah
saya ngomong adalah kewajiban juga yang harus kita kerjakan walaupun tidak ditulis di undang-undang orang Kristen wajib puasa tidak. Tetapi puasa ini adalah satu hal yang juga harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan puasa ini sudah ada sejak zaman perjanjian lama. Makna daripada puasa pada zaman perjanjian lama ketika tokoh-tokoh Alkitab melakukan puasa, mereka memiliki sebuah motivasi, memiliki sebuah tujuan di mana ada yang ketika berpuasa mereka ingin merendahkan diri mereka di hadapan Tuhan. Ada juga yang berpuasa karena mereka menyesal akan dosa-dosa. Ada juga yang berpuasa karena menaikkan sebuah doa dan permohonan mereka kepada Tuhan. Tetapi dalam Matius yang kita baca dalam pasal yang ke-6 ini, kita akan melihat bahwa sesungguhnya Tuhan mengajarkan puasa. Hakikat daripada puasa yang sesungguhnya itu adalah puasa yang bukan hanya nampak secara fisik. Makanya di dalam ayat yang ke-16 itu Tuhan katakan begini, dan apabila kamu berpuasa, janganlah mukamu muram seperti orang munafik. Kata munafik saya lihat di Kamus Bahasa Indonesia itu berpura-pura. Saya lihat terjemahan yang lain, ya dalam bahasa yang lain itu dipakai kata aktor. Ya, aktor tuh kalau Bapak Ibu lihat, ya pemain film disebut aktor. Itu ketika mereka menampilkan aksinya itu kebanyakan acting apa sungguh-sungguh Bapak Ibu? Acting ya, kebanyakan ya kalau seorang aktor. Nah, Tuhan inginkan bahwa puasa yang kita kerjakan itu bukan sekedar acting. Artinya begini, show supaya dilihat orang. Karena Tuhan katakan itu adalah puasa yang dikerjakan orang munafik. Kenapa? Karena dikatakan ketika mereka berpuasa, orang-orang munafik, mereka itu mengubah. Kata mengubah itu sesuatu yang disengaja atau tidak. Disengaja ya, mengubah tatanan, disengaja mengubah air mukanya. Nah, mengubah air muka. Nah, banyak ya kalau kita di bulan-bulan puasa ya, masuk bulan puasa, wes nggak usah tanya, mukamu lemesnya apa toh? Bau mambengi nggak saurau puasa, sekarang lemes, sering ya kita dapatkan begitu ya. Atau mungkin ketika kita jujur ini, kita ketika jam-jam maaf mereka berpuasa begitu, seringkali kita mendapati layanan publik menjadi berkurang. Betul apa betul? Biasa buka jam 7 di hari normal, jadi buka jam 8. Tutupnya pun lebih awal gitu ya. Karena ditanya, kenapa? Oh bulan puasa gitu ya. Nah, Tuhan inginkan bahwa sesungguhnya menjadi anak Tuhan. Makanya Tuhan katakan kepada murid-murid, kalau kamu berpuasa itu bukan masalah penampilan fisik. Ya ada orang yang berpuasa, saya punya keponakan di Malang gitu ya. Kalau kami datang pas hari puasa itu ditanya, kamu datang pagi itu mana lo? Kami sebut namanya nih. Oh tidur. Nanti bangunnya nuanti sore, tunggu kalau buka. Jadi seharian itu puasanya diisi dengan tidur. Terus saya tanya begini, loh kenapa kok tidur? Kok kenapa? Maksudnya kan biasanya kalau anak sekolah libur ya awal puasa itu. Karena mungkin awal-awal jadi mereka merasakan lemes atau bagaimana. Saya tanya, loh kenapa kok tidur? Iya menghindari dosa. Loh kok bisa menghindari dosa? Iya nanti kalau melek mata biasanya itu mesti ngerasa nih yang gini. Menghindari dosa, jadi untuk menghindari dosa sepanjang hari dalam puasa itu tidur terus. Saya nggak tahu Bapak Ibu kalau puasa sepanjang hari tidur terus apa tetap beraktivitas ya? Oke, puji Tuhan tetap beraktivitasnya. Tuhan inginkan begini, ketika kita berpuasa ya jangan seperti orang munafik. Kenapa? Mereka sengaja menunjukkan, saya katakan tadi show. Ben orang nggak usah takon, tapi sudah ngerti. Lek hari ini tuh saya puasa, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada rapat, gitu ya, terus disuguhi makanan. Biasanya lek nggak puasa, wah kita langsung makan gitu ya. Begitu puasa, terus kita diam saja, terus mukanya mencucu. Ditanya konjoni, ya kok nggak makan? Ya, mesti orang bilang, sampai puasa ya, bilang begitu.
aku lagi puasa, jangan menggoda-goda, sudah taruh sana gitu ya. Nah Bapak Ibu, bukan seperti itu puasa yang dimaksud oleh Tuhan. Makanya Tuhan ngomong, kalau kamu show menunjukkan ini loh saya sedang puasa. Tuhan ngomong, upahmu sudah kamu dapat. Sudah tidak ada lagi upah yang akan kita dapat. Sudah didapat. Orang ngomong begini mungkin dengan puasa kita, sampean sregep ya puasa, hebat ya sampean. Loh, itu sudah menjadi upah kita. Kita tidak terima apa-apa lagi dalam puasa kita. Karena apa? Kita sengaja menunjukkan diri kita. Saya ini loh sedang puasa. Makanya Tuhan katakan, ojo koyo orang munafik, hanya berpura-pura dengan maksud dan motivasinya supaya orang melihat dan memuji. Karena hal ini terjadi, ini biasa dilakukan oleh orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-12, di situ dikatakan ketika seorang pemungut cukai dan orang Farisi lagi berdoa. Pemungut cukai ini berdoa jauh-jauh, dia menyadari Tuhan aku ini orang bersalah, orang tidak benar gitu ya. Pemungut cukai. Sementara orang Farisi dengan bangganya ngomong, Tuhan saya ini tidak seperti yang lain, bersedekah, berpuasa 2 kali dalam seminggu. Disebut Bapak Ibu, show. Tuhan ngomong katakan yang dibenarkan itu bukan orang yang ngomong, saya rajin puasa, rajin sedekah, tidak. Tuhan ngomong katakan, tapi orang yang mengakui dirinya bersalah, yaitu orang pemungut cukai, merendahkan diri. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mengerti bahwa puasa yang kita kerjakan bukan hanya sekedar sebuah pertunjukan, bukan sebuah show. Bagaimana kita melakukan puasa kita agar puasa kita itu berkenan kepada Tuhan. Ayat yang ke-17 jelas dikatakan begini, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak Ibu, yang Tuhan inginkan ketika kita melakukan puasa, bukan kita menunjukkan diri kita, tetapi bagaimana puasa itu sesungguhnya berbicara tentang motivasi kita dalam berpuasa. Apa motivasi kita dalam berpuasa, Bapak Ibu? Karena ini penting ketika kita memiliki motivasi dalam berpuasa yang tidak benar. Ketika mungkin orang gak menyanjung kita, kita akan marah. Orang tidak menghargai kita, kita akan marah. Kenapa? Contoh saja, kalau kita lagi puasa terus temannya makan bakso, lek motivasi kita nggak benar, kita ngomong, "Juk gudo koyo ngono lho ya." Kita marah-marah. Wah, ayo wong poso mau makan bakso gini. Kita kan pasti akan menggerutu ketika motivasi kita tidak benar dengan puasa yang kita kerjakan. Tuhan inginkan motivasimu dalam berpuasa itu benarkan. Dan ketika motivasi itu benar, akan diikuti dengan sebuah penampilan yang benar. Beda ya Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-16, orang munafik berpuasa sengaja mengubah mukanya. Bahkan terjemahan yang lain membuat muka mereka muram. Muram, kata muram ini Bapak Ibu bisa diartikan juga putus harapan. Tahu nggak muka putus asa Bapak Ibu? Ya, jadi coba lihat di kanan kiri, lek pas puasa muka putus asa gitu ya. Nah, Bapak Ibu, nah Tuhan inginkan ketika motivasi kita itu benar, itu akan mempengaruhi penampilan kita dalam berpuasa. Tuhan ngomong, lek kamu lagi berpuasa, malah justru ketok nampak seger gitu ya. Tuhan ngomong, minyakilah rambutmu, kepalamu, ketok klimis gitu ya orang Jawa bilang. Terus kemudian cuci mukamu biar gak layu, gak kusut. Wah seger terus. Jadi motivasi yang benar dalam berpuasa ini pasti akan mengikuti atau diikuti dengan penampilan fisik kita. Tapi ketika kita tidak punya motivasi yang benar dalam berpuasa, wis toh penampilan kita itu akan apa ya? Orang Jawa bilang itu koyok ngetok-ngetok nih gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita menjalankan puasa kita,
Apa toh motivasi kita? Seringkali kalau ditanya, Bapak Ibu puasa untuk apa? Oh, saya puasa supaya doa saya terkabul, saya punya kerinduan. Enggak salah Bapak Ibu, tidak salah. Oh, motivasi saya akan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kerjakan. Bukan ketika kita berpuasa, motivasi kita itu mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Wes aku menghindari dosa, sepanjang hari itu tidur terus. Atau mungkin sepanjang hari itu kita nggak melakukan apa-apa. Justru ketika kita sedang berpuasa dengan sebuah motivasi yang benar, ada sebuah kekuatan. Bapak Ibu, ada kekuatan untuk kita tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Ya, mengerjakan apa yang menjadi tugas kita sehingga seakan-akan ya seperti hari biasa. Kita nggak loyo, kita nggak lemes sehingga orang tidak mengerti kita sedang berpuasa. Disitulah upah kita. Tuhan ngomong, kalau kamu melakukan ya di tempat yang atau orang lain tidak mengerti, Bapamu yang di surga akan membalasnya. Artinya begini Bapak Ibu, apa yang kita lakukan, kegiatan kita dalam tanda kutip, ibadah kita kah? Puasa kita kah? Itu bukan hanya sekedar show supaya dilihat orang. Tapi kita memperbaiki motivasi kita saat kita melakukan itu. Ketika kita memiliki sebuah motivasi yang salah Bapak Ibu, kita akan salah juga bereaksi ketika orang-orang itu mengejas kita. Artinya begini, kalau kita contoh saja nggak usahlah puasa. Kalau kita lagi pelayanan, motivasi kita show, saat kita tampil sebagus-bagusnya, nggak ada orang yang memuji, kita akan begini, aku berusaha tampil bagus, kok renek ya sih memberi pujian. Atau sebaliknya, ketika kita tampil bagus, orang memuji kita, kita ngomong ya itu karena saya. Dan ngomong upahmu itu, kamu udah terima upah dengan pujian yang kamu terima. Tetapi ketika kita melakukan segala sesuatu dengan sebuah motivasi yang benar, artinya dilihat, tidak dilihat, diperhatikan, tidak diperhatikan, dihargai, tidak dihargai, bukan masalah bagi kita. Karena apa? Kita tahu Bapa kita tidak pernah tidur. Amin. Dia mengerti apa yang kita lakukan. Dia mengerti apa yang menjadi kerinduan kita. Termasuk sore hari ini. Saat kita datang kepada Tuhan. Apa motivasi kita menyembah Tuhan? Bapak Ibu, seringkali puasa itu disertai dengan doa. Betul ya? Makanya ketika kita berpuasa kita memperbanyak jam doa kita. Karena kita tahu bahwa ketika kita berpuasa kita ingin hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat. Semakin erat, semakin kita mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, sore hari ini mari saat kita berpuasa, kita memiliki sebuah motivasi yang benar. Saat kita menyembah Tuhan pun, makanya Bapak Ibu ketika motivasi kita benar dalam menyembah Tuhan, kita enggak isin ya, maksudnya itu enggak malu. Kadang kan orang risih ya, aku menyembah Tuhan, terus dilihat orang, kok ora cantik ya wajahku lek menyembah gitu ya. Karena kalau menyembah ya Bapak Ibu jujur, kalau kita sudah masuk dalam hadirat Tuhan, istilahnya ekspresi mungkin ya, karena kita betul-betul menikmati hadirat Tuhan, maaf, kadang ingus turun enggak terasa. Betul ya? Terus kadang, karena apa? Itu bukan masalah bagi kita. Bukan masalah bagi kita. Karena apa? Kita menikmati hadirat Tuhan. Menikmati jamaah Tuhan. Sore hari ini, ketika kita memiliki motivasi yang benar dalam apa yang kita kerjakan, termasuk ketika kita berpuasa, Bapak Ibu yakin ada kekuatan. Ada seorang yang bersaksi, saya punya mah, ora iso puasa. Dokter sudah memvonis saya bertahun-tahun saya tidak pernah puasa. Tapi ketika memiliki motivasi yang benar, saya rindu, memiliki kerinduan untuk berpuasa. Tuhan tolong. Betul Bapak Ibu? Ya. Kadang-kala kita itu menggunakan kelemahan kita sebagai senjata. Saya lagi mah kronis. Gak salah Bapak Ibu. Ya, tapi itu sebetulnya ketika motivasi kita benar dalam berpuasa. Saya katakan ada kekuatan. Amin. Ada kekuatan. Tuhan pasti akan tolong kita. Puji Tuhan.
Mari kita akan bersama-sama untuk menyembah Tuhan. Kita akan bangkit berdiri. Sore hari kita pergunakan waktu kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Bapak Ibu, bawa hati kita. Ini hatiku. Kita enggak sempurna Bapak Ibu. Kita perlu campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Termasuk motivasi dalam hidup kita, motivasi kita mengiring Tuhan, motivasi apapun dalam hidup kita yang kita kerjakan. Apa motivasi kita? Kalau hanya untuk kemuliaanku, untuk pujian, menerima pujian dari orang, Bapak Ibu, itu tidak akan selamanya kita nikmati, tidak selamanya membahagiakan kita. Tapi ketika kita memiliki sebuah motivasi yang benar, kita akan melihat Allah bekerja dalam kehidupan kita. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam kehidupan kita. Haleluya. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan haru padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidup. Ini hatiku, ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidup. Hatiku mengasihimu, ku mengasihimu. Amin, amin, amin. Hatiku mengasihimu, hatiku, amin, ingin mengenalmu, amin, amin. ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat malam hari ini. Kau lihat Isi hatiku. Haleluya. Ini hatiku tak sempurna. Ini hatiku. Amin. Mari sore hari ini kita membawa hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. ini hatiku Amin. Amin. tak sempurna, Amin, amin. Berucapur tanganmu dalam hidup. Hatiku mengasihimu. Amin, amin. mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu. Haleluya. Hatiku mengasihimu. Haleluya. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Jemaat Tuhan, tidak kebetulan kalau saat ini Tuhan ingin sampaikan lewat hambanya tentang hal berpuasa. Bapak Ibu perhatikan, kalau kita berpuasa yang lapar itu perut kita. Tapi dari persoalan perut, kalau kita bisa menang atas perut ini, kita bisa menang atas segalanya. Bapak Ibu coba perhatikan, dosa dimulai dari mana? Perut tuh harus kenyang dulu.
Banyak perselingkuhan dimulai dari mana? Tempat makan, rumah makan. Kalau perut kenyang, orang mau berbuat kejahatan itu gampang. Itu sebab hal berpuasa diangkat oleh Yesus, diajar oleh Yesus dengan secara intens. Kembalikan motivasi kita seperti firman Tuhan. Harus menang. Bapak Ibu kalau lapar gampang marah atau tidak? Mudah sekali. Pengendalian ini hilang. Udah lapar, diganggu sedikit marah kita. Lepas emosi, lepas kontrol. Tapi Tuhan luar biasa malam ini memberi peringatan kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan. Harus menang melawan daging kita. Amin. Harus menang dengan kedagingan kita. Supaya motivasi kita benar kembali di hadapan Tuhan. Ini hati, minta Tuhan lihat hati kita malam ini Bapak Ibu. Tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam. Sekali lagi katakan, ini hatiku menyembahmu. Ini hatiku menyembahmu. Tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidup. Hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Haleluya, haleluya. Hatiku ingin mengenalmu Tuhan. Haleluya, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihi. Haleluya, haleluya, haleluya. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Haleluya, haleluya. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Hatiku, hatiku. Haleluya, 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 haleluya. Hatiku mengasihi. Haleluya, haleluya, haleluya. Hatiku ingin mengertimu Tuhan. Kami ingin mengerti rencanamu dalam hidup kami. Haleluya. Isi hatiku, hatiku. Haleluya, 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 haleluya. Hatiku mengasihi. Haleluya, haleluya. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Hatiku, hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Hatiku, haleluya, ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Mari kita berdoa kepada Tuhan.
Biarkan firman itu masuk di dalam hidup kita malam ini. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Secara daging berat bagi kami Tuhan, untuk kami dapat melakukan daging kami Tuhan. Tapi lewat kebenaran firman-Mu, kalau itu yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami, kami harus bisa menang atas kedagingan kami. Tuhan, mampukan kami Tuhan. Kami mau lakukan kebenaran firman-Mu, karena kami ingin mengasihi Engkau Tuhan. Sesuai dengan lagu yang kami nyanyikan Tuhan, kami ingin mengerti tentang-Mu Tuhan. Apa yang menjadi rencana-Mu, kehendak dan kemauan-Mu Tuhan. Mampukan kami umat-umat untuk menjalankan kebenaran firman, menaklukkan daging kami. Kami taruh kehendak-Mu di bawah kehendak Tuhan. Kehendak-Mu segala-galanya dalam hidup. Haleluya. Hatiku mengasihi. Ini menjadi pernyataan kami malam ini Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau dengan melakukan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami Roh Kudus, mampukan kami Roh Kudus. Hatiku kami ingin lebih mengenal-Mu. Terlalu banyak kami menuntut Engkau untuk mengerti tentang kami Tuhan. Tapi malam ini kami ingin mengerti hati Tuhan. Haleluya. Hatiku, hatiku mengasihi. Hatiku mengasihi. Terima kasih, terima kasih. Ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat, lihat isi hati kami. Kami mengasihi-Mu, mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih hadirat-Mu, terima kasih firman-Mu, terima kasih kami merasakan Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan, di tengah-tengah sukacita malam ini, kami teringat Tuhan saudara-saudara kami yang masih tergeletak sakit. Kami teringat Bapak Sartono, kami teringat Mas Pur Tuhan. Kami teringat saudara Abed yang terbaring di rumah sakit. Kami teringat Resti Tuhan yang semua saudara-saudara kami mengalami kelemahan tubuh. Kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan mengingat saudara-saudara keluarga, tetangga kiri kanan, sebutkan di dalam doa. Kami angkat nama ini ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Tuhan, kami mohonkan belas kasih-Mu Tuhan. Kalau malam ini, detik ini kami menikmati kesehatan, kami menikmati kekuatan, kami sadar semua daripada Tuhan. Itu sebab kami teringat kalau saudara-saudara kami sekarang tergeletak tanpa daya. Mereka mengalami kelemahan tubuh. Tuhan Yesus, jamah malam ini kami minta kesembuhan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan, nyatakan mujizat-Mu Yesus. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu lewat setiap kelemahan yang dialami oleh saudara kami. Kami melihat tangan dan kuasa Tuhan dinyatakan, sehingga Engkau saja yang dipermuliakan, Engkau saja yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa secara khusus juga untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, kami cinta bangsa kami cinta Indonesia Tuhan. Tuhan, berkati bangsa ini. Terus Tuhan, limpahkan belas kasih-Mu bagi bangsa ini. Tangan Tuhan terulur, terkedang bagi bangsa kami. Terus beri beban di pundak kami Tuhan, untuk kami selalu bawa bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, berkati bangsa ini, berkati para pemimpin-pemimpin yang ada, dari presiden sampai tingkat yang paling bawah. Tuhan, karuniakan kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat, kebijaksanaan dari Tuhan. Mereka dapat mengemban tugas yang Engkau percayakan, menjalankan semuanya dengan penuh tanggung jawab. Dan kami percaya Tuhan, di atas segalanya Tuhan yang bekerja. Kami melihat pekerjaan-Mu dinyatakan bagi bangsa kami. Dan kami melihat bangsa Indonesia, kota Blitar, dilimpahkan oleh kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Umat-umat Tuhan yang malam ini telah menyediakan waktu, mempersembahkan hidupnya di bawah kaki Tuhan. Masuk ke dalam mezbah Tuhan, rumah Tuhan. Mempersembahkan hidup di atas mezbah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kalau kami sudah banyak berdoa untuk orang lain, jemaat Tuhan yang ada, hamba berdoa Tuhan untuk setiap pendoa-pendoa malam ini Tuhan. Engkau melihat setiap keperluan dan kebutuhan. Tuhan, Engkau yang lebih tahu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjawab sesuai waktu dan rencana-Mu. Yang terbaik terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati kami semua malam ini Tuhan. Terus tumbuhkan semangat Tuhan, untuk kami menjadi pendoa-pendoa syafaat. Pendoa-pendoa untuk bangsa kami, untuk gereja Tuhan, untuk kota kami. Sehingga lewat semuanya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih untuk malam ini kami menikmati hadirat Tuhan, hamba-Mu yang telah Engkau percayakan menyampaikan isi hati-Mu. Engkau pakai lebih heran lagi untuk dapat memberitakan kebenaran firman-Mu. Perjalanan pulang umat-umat-Mu Tuhan, sertai dari tempat ini sampai ke rumah masing-masing dengan selamat. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Allah kami. Kami mengakhiri ibadah malam ini. Kami mengangkat tangan, kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Kami terima berkat Tuhan dengan penuh iman dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.